Hai guys, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasanya sebelum kita memulai ceritanya, ayo tekan dulu tombol subscribe-nya, like dan bagikan. Terima kasih. Dalam film ini terlihat seorang gadis cantik. Gadis itu bisa dikatakan dari keluarga yang kurang mampu. Dia pun pergi ke kota untuk bersekolah. Dia mendapatkan beasiswa. Saat berjalan, gadis itu terkena percikan air oleh motor seorang pria ganteng. Namanya Cheng Zeng. Gadis itu berencana ingin memarahi Cheng Zeng tapi tidak jadi. Lalu bertemu dengan temannya dan terlihat seorang gadis yang gila foto namanya Meng Shui. Dia terlihat dikagumi oleh kebanyakan pria. Dan juga teman prianya Song Ming. Dia terlihat culun dan selalu dibully. Dan juga seorang pria Zhou Ziyi. Dia suka jahil kepada gadis-gadis di sekolah. Lalu gadis cantik itu berhadapan dengan Cheng Zeng. Dia terlihat sepertinya suka kepada gadis cantik itu. Lalu masuk kelas dan ternyata mereka satu kelas juga. Kertas nilai dibagikan gadis cantik itu namanya Su Yunjin. Seorang pria meledekinya. Tetapi Cheng Zeng kelihatan peduli kepadanya. Dan mengganggu Su Yunjin. Lalu sesuatu jatuh dan dia pun marah. Kegiatan belajar pun dilakukan. Cheng Zeng tetap saja masih mengganggu Su Yunjin. Lalu pulang sekolah dan Zhou, teman Cheng Zeng, menghalanginya. Ternyata Cheng Zeng juga ikut, terlihat kakinya terlihat purban. Su Yunjin minta maaf. Lalu terlihat diganti. Su Yunjin terlihat tidak makan. Temanya membagi ia makan. Cheng Zeng bermain pukul bola dan dia banyak disukai oleh gadis-gadis lain. Lalu Su Yunjin memberi Cheng Zeng uang sebagai ganti. Ia terluka tetapi seorang gadis lainnya merebut dari tangannya. Setelah itu Cheng Zeng menemuinya. Dia tahu Su Yunjin agak kesulitan tentang uang sekolah. Sekarang ia mulai belajar dan memperbaiki nilainya agar dia tetap dapat beasiswa. Sekarang mereka terlihat sudah mulai akur. Nilai Su Yunjin mulai baik. Cheng Zeng memenangkan pertandingan olahraganya. Sekarang Su Yunjin mulai tak masuk sekolah. Cheng Zeng mulai lesu memikirkannya. Sampai ia mengantuk di sekolah. Lalu berlari mencarinya ke sana kemari dan menemuinya dan bertanya, kenapa kau pindah kamar, apa kau ingin menjauh dariku? Su Yunjin menjawab, aku tidak mau membicarakan ini sekarang. Lalu terlihat berlari dan menangis. Dan berjanji akan belajar dan mengikuti ujian sehingga dapat lulus dari sekolah. Sekarang terlihat perpisahan merayakan kelulusan. Su Yunjin terlihat sedih dan Cheng Zeng memperhatikannya. Lalu gadis yang suka kepada Cheng Zeng membuat Su Yunjin sedih dan mencacinya, meledekinya. Lalu Cheng Zeng mengajak ia berdansa. Meng Shui terlihat sedih. Tiba-tiba lampunya mati. Berpelukan. Lampunya hidup lagi dan Su Yunjin berlari. Cheng Zeng mengejarnya. Dan berkata, tetaplah bersamaku. Su Yunjin menjawab, tapi aku tak akan diterima di universitas bagus. Cheng Zeng berteriak, Su Yunjin, jadilah pacarku dan ikulah denganku Beijing. Lalu Su Yunjin mencium Cheng Zeng. Berkata, aku tahu perasaanmu. Jadi kita. Selamat malam Cheng Zeng. Dia terlihat tersenyum. Su Yunjin akan meninggalkannya. Sekarang terlihat Su Yunjin dia memulai masuk kerja pertamanya. Lalu bertemu dengan seorang pria lainnya. Terlihat pria itu baik kepadanya. Sekarang mereka terlihat dekat. Mereka bekerja di tempat yang sama dan selalu bertemu. Pria itu mempromosi produk minuman. Su Yunjin dapat gaji dan mengajak takdir pria itu. Su Yunjin bertemu teman wanitanya dan sedikit berbicara. Lalu tiba-tiba Cheng Zeng menemuinya. Sedikit berbicara dan pria teman barunya Juan pun datang dan memberitahunya bahwa dia pacar Su Yunjin. Tetapi Cheng Zeng terlihat biasa saja karena dia tak percaya. Mereka pun pergi bersama ke sebuah tempat untuk berdoa, menulis sesuatu di kertas, lalu pergi. Seorang gadis mengajak Yuan dan Cheng Zeng berbicara dengan Su Yunjin. Dia terlihat menghindar tapi Cheng Zeng memeluknya dan menciumnya. Tapi Su Yunjin masih saja menolaknya. Dia merasa tahu diri karena dia miskin. Tak cocok dengan Cheng Zeng. Merasa kesal meminum minuman. Su Yunjin ketiduran. Cheng Zeng kesal dan minum banyak lalu Su Yunjin mengigau menyebut nama Cheng Zeng. Terlihat bertemu dengan Yuan sedikit merasa kecewa. Lalu Su Yunjin pulang dan bertemu dengan Cheng Zeng. Terlihat marah-marah. Kau selalu memaksaku. Itu karena aku suka kepadamu. Tapi aku tak suka kepadamu. Aku membencimu. Cheng Zeng merasa kesal dan marah, dia langsung pergi. Terlihat kawan Su Yunjin dia bekerja di RS dan bertemu dengan teman lamanya. Dia pun merawat pria itu dengan baik. Melatihnya berjalan.
Sedangkan Si Yunjin pulang ke desanya dan melihat ibunya dengan pria lain. Ibunya berkata paman itu banyak membantunya saat dia terpuruk setelah ayahnya pergi. Tetapi jika Su Yunjin tidak mengizinkannya, ibunya tidak akan memaksa. Tiba-tiba terlihat Cheng Zeng sudah di desanya. Dia terus memperjuangkan cintanya kepada Su Yunjin. Tinggal di rumah kumuh. Cheng Zeng meminta untuk memberi ia uang, tetapi Su Yunjin bukan gadis matre. Lalu berkata, kamu memang orang kaya, tidak berharga uang segitu, tetapi kami dengan uang segitu bisa untuk makan sehari. Cheng Zeng pun mengerjakan itu semalaman sehingga tangannya penuh goresan. Keesokan harinya mereka terlihat bersama. Su Yunjin mencoba untuk menerimanya. Sekarang terlihat Su Yunjin bekerja lagi dan bertemu dengan temanya. Tapi dia mendapatkan chat dari Zhou Ziyi. Mereka bertemu dan melakukan cocok tanam. Terlihat ponselnya berbunyi dan wanita lain di ponselnya. Lalu terlihat Su Yunjin dan teman lainnya dan mendapatkan telepon dari Cheng Zeng. Dia mengabarkan mendapatkan universitas, tetapi Su Yunjin sudah melamar kerja dan diterima. Mereka pun berselisih faham. Lalu Cheng Zeng marah karena tak mendengarkan Cheng Zeng dan dia pun menutup teleponnya. Lalu Su Yunjin membeli tiket ke Beijing dan naik kereta. Cheng Zeng menghubunginya dan ternyata mereka saling mengunjungi. Lalu Su Yunjin turun di tengah perjalanan. Menunggunya, lalu Cheng Zeng menghubunginya dan akhirnya mereka pun bersatu kembali. Kereta lewat, Cheng Zeng hilang. Su Yunjin ketakutan, tapi ternyata dia tidak hilang dan mereka pun berpelukan. Pulang ke rumah tidur berpisahan. Tapi Cheng Zeng pindah tidur bersama Su Yunjin. Mencari alasan. Berpelukan, lalu Su Yunjin berkata, apa yang kau lakukan? Cheng Zeng berkata, tanganku akan tetap di situ, takkan kemana-mana. Tapi pada akhirnya mereka juga melakukannya. Berkembang biak. Keesokan harinya Cheng Zeng terlihat membeli beberapa perabotan. Temanya sedikit menyindir. Lalu dia mendapat telepon. Lalu Su Yunjin dan temanya datang membawa makanan. Temanya melihat Zhou Ziyi tidak ada di situ. Mencarinya dan memberi dia sup kacang hijau, tapi Zhou Ziyi mengatakan ada perlu mendadak. Setelah itu Su Hua bertemu dengan Zhou Ziyi, dia berkata akan menikah dengan wanita lain minggu depan. Lalu Su Hua terdiam dan berkata selamat ya, dan turun dari mobil. Terlihat sedih tapi tak bisa melakukan apa-apa. Su Yunjin menemuinya, dan mengatakan dia akan menikah. Dia memang jahat. Dia pun berkata akan pergi dari situ. Su Yunjin pun memeluknya dan bersedih. Sekarang terlihat Cheng Zeng bersama Su Yunjin membeli dia sepatu dan menghadiri acara pesta. Dan bertemu dengan adiknya, yang ternyata dia sudah mengundang Yuan. Tetapi Cheng Zeng tidak suka kepada Yuan. Su Yunjin pun bertemu lagi dengan Yuan. Dia sedikit bercerita tentang kehidupannya. Setelah itu pulang, tetapi kehujanan. Lalu Cheng Zeng mengendong Su Yunjin. Bertanya, apa kau akan menikahiku? Dia menjawab, aku tidak akan meninggalkanmu. Setelah itu ayah tirinya terlihat menemui Su Yunjin dan mengatakan dia perlu uang untuk membayar hutang. Untuk mengobati ibunya yang sakit. Su Yunjin pun menghubungi semua orang untuk mencari pinjaman. Tetapi tak ada yang mau memberinya. Lalu dia menghubungi Yuan. Pulang ke rumah sudah ada Cheng Zeng di rumah. Dan ternyata Cheng Zeng sudah tahu permasalahan keluarga Su Yunjin. Dia pun membawa uang itu dan menyuruh membayar utangnya. Dia tak mau merepotkan Cheng Zeng, itu tandanya gadis yang baik. Lalu Cheng Zeng bertanya siapa yang meminjamkan uangnya. Dia memberitahunya Yuan, lalu Cheng Zeng marah kenapa tidak mengatakan kepdanya. Lalu dia pergi dan membawa uang untuk membayar utang Su Yunjin. Sedikit bertengkar. Lalu Su Yunjin mendapat telepon dari temanya memberitahu Cheng Zeng sedang minum-minum. Dia pun langsung ke sana dan ingin membawa dia pergi, tapi Cheng Zeng malahan marah kepadanya. Su Yunjin pergi dan meminta temanya untuk menjaga dia. Setelah itu mereka terlihat cekcok karena tak menghargai Su Yunjin. Lalu Cheng Zeng pulang ke rumah Su Yunjin. Lalu berkata, ini adalah hutangku, akan kubayar sedikit-sedikit. Cheng Zeng mengatakan, bagaimana kamu bisa membayarnya? Lalu dia menciumnya dan hendak berkembang biak, tetapi tidak jadi karena Cheng Zeng benar-benar cinta kepada Su Yunjin. Dan dia mengatakan, selama 6 tahun kau tak pernah mencintaiku. Mari kita berpisah. Setelah itu terlihat Cheng Zeng sudah berada di pesawat. Lalu Su Yunjin mengirim SMS bahwa dia telah membayar utang pertamanya dan sudah dikirim ke banknya. Lalu Cheng Zeng pergi dan mereka pun berpisah.
Su Yunjin terus bekerja agar dia bisa terus membayar hutangnya kepada Cheng Zeng. Sedikit demi sedikit dia melunasi hutangnya dan dengan seiringnya waktu ternyata Su Yunjin juga mencintai Cheng Zeng. Lalu dia pergi ke suatu tempat untuk berdoa lagi dan menulis sesuatu di kertas. Dia pun teringat kepada Cheng Zeng. Dan langsung berlari untuk mencari tulisan Cheng Zeng dan dia menemukan ternyata dia menulis nama dirinya dengan Su Yunjin. Dia pun merasa Cheng Zeng benar-benar mencintainya. Sekarang mulailah terasa bila sudah tiada di dekatnya. Air mata pun menetes tanpa henti. Lalu Su Yunjin pun mencari alamat Cheng Zeng tetapi ceritanya habis di sini tanpa kita tahu apakah mereka bertemu kembali atau tidak. Begitulah cinta maka selagi ada hargailah. Sebelum kehilangan. Terima kasih sudah menonton. Salam persahabatan dari channel Shibral Lazani.